Maka kemarin ada yang bertanya begini, boleh tidak kami ingin menghancurkan kaum Yahudi tapi kami masuk dalam Yahudi itu? Nah, ini muskilah juga, pertanyaannya berat juga itu. Boleh tidak kami masuk ke dalam Yahudi untuk menghancurkan Yahudi? Ya kalau Anda siap dengan untuk bisa mengatakan tidak terdeteksi bahwa Anda betul-betul Yahudi, ya silahkan, tak ada masalah. Dulu pernah terjadi, ada seorang pemuda masuk dalam barisan misionaris untuk melihat strategi penghancuran Islam yang terjadi di dalam misionaris itu. Oh, dapat, alhamdulillah, tahu dia strateginya, Pak. Dan itu penting, kita harus tahu itu. Bahkan memata-matai terhadap satu kelompok yang ingin menghancurkan kita. Misal kita umat muslim, ada kelompok yang ingin menghancurkan kita masukkan mata-mata ke sana, itu baik. Mata-mata yang seperti ini yang diperbolehkan. Mata-mata seperti ini yang jasus itu diperbolehkan yang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Allah jaga keluarga kita, Allah berkahi rumah tangga kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, anak-anak yang saleh dan salehah. Amin ya rabbal alamin. Dan terutama bagi kita semua, Allah jadikan ilmu bagi kita adalah ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subuh ini kita akan coba lanjutkan kajian yang sebelumnya, yaitu Karbala. Mudah-mudahan subuh ini bisa selesai. Tapi kalau tak selesai nanti kita lanjutkan sampai selesai. Mudah-mudahan ini bisa menambah pengetahuan kita tentang tragedi yang menjadi keagungan orang-orang atau kelompok-kelompok Syiah. Dulu ada film terkenal, saya lupa judul filmnya, tapi pemainnya kalau tidak salah Amir Khan. Filmnya India. Jadi Bapak Ibu yang suka nonton film India ini jangan yang tua-tua nih mesti nih. Zaman dulu kan film terkenal India, Shahrukh Khan gitu. Ada pemeran utamanya Amir Khan. Bukan Amitabh Bachchan, itulah Dato' Botol tuh. Jadi Amir Khan itu judul filmnya itu apa ya? Lupa pokoknya. Artinya begini, dalam film itu Amir Khan berkeliling mencari agama. Jadi dia lihat berbagai macam bentuk agama. Dia mencari agama yang betul itu apa. Sehingga ketika itu, bukan idiot ya, tapi kalau tidak salah 3K kalau tak salah itu judulnya. Jadi beliau itu keliling, Amir Khan ini keliling untuk mencari agama yang benar itu apa. Nah di dalam film itu sebenarnya film itu ingin menunjukkan, kalau ada yang nonton, film itu menunjukkan bahwa Amir Khan itu ketika itu menunjukkan Syiah. Karena mohon maaf yang banyak waktu itu memang Syiah. Termasuk beberapa pengikut-pengikut Syiah yang ada baik di Pakistan dan India, dan itu ditampakkan. Salah satunya adalah tragedi pensucian terhadap tragedi Karbala. Jadi pakai pisau, memukul badan sampai berdarah, itu kan tragedi Karbala itu. Tragedi ini itulah yang kemudian
dikaji oleh para ulama sejarah khususnya terkait Karbala itu. Hampir di setiap buku-buku sejarah yang menceritakan tentang Karbala itu, memang tidak ada satupun pembenaran terhadap perbuatan itu. Masalahnya adalah apakah ketika itu penduduk Kufah ketika mengatakan tentang tragedi Karbala itu mereka betul-betul bersedih akan kepergian Al-Husain atau tidak. Nah, itu yang kemudian menjadi masalah. Karena bagi teman-teman Syiah itu Karbala itu tragedi yang sangat menyedihkan sampai mereka mengagung-agungkan itu. Itu kalau Bapak Ibu lihat, yang datang ke situ tuh mereka rela dengan apapun itu. Yang dari Indonesia, Syiah yang dari Indonesia, dari Malaysia dan dari beberapa negara itu rela untuk datang ke sana untuk melihat tragedi Karbala itu, mengikuti. Kami ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Al-Husain. Padahal sebenarnya itu ada tipu daya. Nah, yang akan kita lihat nanti tipu daya tersebut itu bagaimana. Apakah betul mereka kemudian sedih dengan kepergian Al-Husain? Nah, itu yang kemudian menjadi persoalan. Kok ini nggak muncul ini? Baik Bapak Ibu. Kemarin kita sampai kepada alasan. Oh, nggak masuk ya? Sebentar ya. Duplikat ya. Oke. Bismillah. Nah, kemarin alasan daripada Muawiyah mengangkat Yazid. Nah, ini sampai pada hal persoalannya adalah mengapa Muawiyah mengangkat anaknya sendiri. Alasan yang pertama yang disampaikan oleh Muawiyah, Yazid itu berani dan tegas. Kemudian dikatakan ahli strategi. Nanti kita tinjau dari pandangan para ulama setempat, ulama Syam. Kemudian dukungan dari berbagai kabilah. Syam ketika itu adalah daerah kekuasaan Muawiyah. Sangat lama. Muawiyah termasuk lama menguasai daerah Syam tersebut. Dan itu cukup kuat bagi Muawiyah untuk mengatakan bahwa masa itu adalah masanya Muawiyah. Sampai-sampai di Syam itu, mohon maaf itu dalam beberapa literatur itu, Muawiyah dengan terang-terangan menjelekkan Ali. Itu terang-terangan. Menjelekkan Ali itu terang-terangan. Karena kasus pembunuhan Utsman bin Affan yang tidak diselesaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Karena memang sulit untuk diselesaikan karena bercampurnya para pelaku pembunuh Utsman bin Affan. Baik. Kemudian alasan yang kedua, menyatukan umat Islam. Artinya mereka mengatakan, Muawiyah mengatakan Yazid bin Muawiyah ini bisa menyatukan umat Islam. Khawatir sepeninggalannya akan terjadi perebutan khilafah. Ini sebenarnya kalau kita bahasakan ketakutan yang tak berdasar. Kenapa kita katakan ketakutan yang tidak berdasar? Karena ketika itu sudah ada perjanjian yang dibangun dan disaksikan oleh para sahabat Nabi yang masih hidup. Salah satu di antaranya Abdullah bin Umar yang masih hidup dan menyaksikan persyaratan yang dibangun antara Al-Hasan dengan Muawiyah. Apa kata Al-Hasan? Kalau dia meninggal duluan, maka kekhalifahan harus dimusyawarahkan. Harus dimusyawarahkan. Tetapi kemudian kalau seandainya Muawiyah yang meninggal duluan, maka kekhalifahan diberikan kepada Al-Hasan. Ada strategi yang dibangun, maka dibunuhlah Al-Hasan dengan diracun. Setelah Al-Hasan meninggal karena diracun, sampai saat itu kasus pembunuhan Al-Hasan itu tidak diusut. Atau kalaupun diusut, tidak banyak dalam literatur itu yang membahas tentang siapa yang meracunnya itu. Karena yang terdeteksi dari beberapa literatur dari luar negeri itu, termasuk dari kalangan teman-teman orientalis itu mengatakan pembunuh Al-Hasan itu berada dari kalangan mereka sendiri. Bahasa lainnya Khawarij. Yang kemudian menyusup.
dalam diri kelompok Al-Hasan itu, kita anggap nih kelompok Al-Hasan ini baik. Jadi cara yang paling mudah dan ampuh untuk menghancurkan barisan yang baik itu, masuk dalam barisan itu. Masuk dalam barisan itu. Kalau tidak masuk dalam barisan itu, susah menghancurkannya itu. Nah, ini strategi, Pak. Maka kemarin ada yang bertanya begini, boleh tidak kami ingin menghancurkan kaum Yahudi, tapi kami masuk dalam Yahudi itu? Nah, ini muskilah juga pertanyaannya, berat juga itu. Boleh tidak kami masuk ke dalam Yahudi untuk menghancurkan Yahudi? Ya kalau Anda siap dengan untuk bisa mengatakan tidak terdeteksi bahwa Anda betul-betul Yahudi, ya silahkan, tak ada masalah. Dulu pernah terjadi, ada seorang pemuda masuk dalam barisan misionaris untuk melihat strategi penghancuran Islam yang terjadi di dalam misionaris itu. Oh, dapat, alhamdulillah, tahu dia strateginya, Pak. Dan itu penting, kita harus tahu itu. Bahkan memata-matai terhadap satu kelompok yang ingin menghancurkan kita. Misal kita umat muslim, ada kelompok yang ingin menghancurkan kita, kita masukkan mata-mata ke sana, itu baik. Mata-mata yang seperti ini yang diperbolehkan. Mata-mata seperti ini yang jasus itu boleh, diperbolehkan yang seperti ini. Nah, baik. Kemudian Yazid adalah putranya. Alasan yang paling kuat itu yang terakhir, kata para ulama. Mengapa Muawiyah memilih Yazid? Alasan yang paling kuat yang terakhir. Apa alasan yang terakhir? Bahwa Yazid anak daripada Muawiyah. Anak daripada Muawiyah sendiri. Disinilah yang sebenarnya bukan yang pertama sekali. Yang pertama sekali dipertontonkan nepotisme itu masa ini. Pada masa Al-Hasan, pada masa Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali tidak pernah berfikir untuk mengangkat anaknya menjadi seorang khalifah, tak pernah berfikir. Pada masa Utsman bin Affan, apalagi pada masa Umar bin Khattab justru sama. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, aku tak mau anakku mengikuti langkahku, katanya. Itu Umar bin Khattab saking takutnya, cukup aku yang mempertanggungjawabkan di akhirat. Pada masa Ali bin Abi Thalib, Ali tak pernah mengatakan bahwa anaknya bakal menjadi pengganti, tak. Karena orang tahu Al-Hasan wal Husain itu cucu Nabi, yang memang disayang oleh Nabi. Orang yang disayang oleh Nabi, yang dicium oleh Nabi, yang sudah dipastikan masuk surga, bahkan pemimpin para pemuda di surga, itu bisa dibunuh. Apalagi tak ada Nabi sekarang, tak ada sahabat Nabi. Kalau sekarang ini susah. Mencari hitam yang putih, mencari yang hitam itu sulit, mencari yang putih tambah sulit lagi. Karena sudah hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Nah, ini alasan yang dilakukan oleh Muawiyah untuk mengangkat anaknya. Dalilnya adalah karena Yazid adalah anak daripada Muawiyah itu sendiri. Apa kata Muawiyah? Muawiyah anak Abu Sufyan. Abu Sufyan sahabat Nabi, masih dalam garis keturunan para sahabat. Artinya Yazid bin Muawiyah sebagai seorang tabi'in yang berhak kemudian mendapatkan posisi. Padahal ketika itu, pada masa pemilihan Yazid bin Muawiyah ini, itu masih banyak sahabat Nabi yang masih hidup. Ada namanya Zubair bin Awam, Abdullah bin Zubair masih ada, Ibnu Mas'ud masih ada, Ibnu Abbas masih ada, Abdullah bin Umar masih ada, Al-Husain cucu Nabi bahkan masih hidup. Tapi kenapa pemilihannya? Alasannya adalah, kata Muawiyah, biar tidak terjadi perebutan kekhalifahan. Ini yang ditakutkan. Coba bayangkan, bahasanya adalah takut akan terjadi perebutan khilafah sementara dia merebut khilafah. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini strategi Bapak Ibu. Dan itu boleh kita lihat saat ini. Kemudian alasan Al-Husain menolak Yazid. Kata Al-Husain, khalifah harus dengan syurah, sesuai dengan perjanjian. Betul. Berarti satu, Muawiyah sudah menolak, sudah ingkar janji. Muawiyah sudah mengingkari kesepakatan. Muawiyah sudah mengingkari surah permusyawaratan.
Wa amruhum bainahum syura. Allah kata sebaik-baiknya menentukan segala sesuatu itu keputusan dengan musyawarah. Dan ini yang diangkat oleh para sahabat ketika itu, dan disepakati oleh Muawiyah dan ditolak oleh Muawiyah sendiri. Disinilah kemudian Al-Husain tidak pernah sepakat kepada Muawiyah ketika itu. Alasan yang paling kuat dari Al-Husain menolak Muawiyah ketika itu, bahwa dia tahu bahwa Muawiyah itu tidak menepati janji. Kapan? Nih terbukti dia. Ketika dia mengangkat anaknya. Dia tolak kesepakatan yang berada di hadapan para sahabat ketika itu. Nah, sekarang sudah terjadi ingkar janji. Sudah terjadi ingkar kesepakatan. Itu sepakatnya terang-terangan itu. Masa sahabat. Kalau sekarang disumpah aja pakai Quran pun masih bisa dusta lagi. Itu Quran. Kenapa? Karena tidak ada lagi tabi'in, tidak ada lagi tabi'in. Kenapa? Karena memang sudah cinta dunia, susah. Baik, padahal ketika itu yang masih hidup masih ada namanya Ibnu Abbas masih ada, Abdullah bin Umar masih ada, dan para sahabat yang lain. Kemudian Yazid menulis surat kepada Walid bin Uqbah bin Abu Sufyan, gubernur Madinah, untuk mengambil baiat ketiga orang sahabat Nabi. Siapa tiga orang sahabat Nabi yang ditakutkan itu oleh Yazid? Kita lihat. Ketika Muawiyah memberikan kekhalifahan kepada Yazid, ada hal yang disampaikan oleh Muawiyah kepada Yazid. Ada wasiatnya. Wasiatnya terhadap tiga sahabat Nabi. Kalau tiga orang ini tak mau berbaiat kepadamu, misal Al-Husain, kalau Al-Husain tidak mau berbaiat kepadamu, itu mesti tak mau. Bahasanya mesti tak mau, kata Muawiyah. Dalam tulisannya itu begini, Al-Husain itu mesti tidak akan mau berbaiat kepadamu. Kepada saya saja tidak berbaiat, apalagi kepada anda. Tapi ketika itu wasiatnya adalah Muawiyah tidak boleh mengatakan kepada Yazid, jangan bunuh Al-Husain, jangan bunuh keluarga Nabi, tapi asingkan dia. Itu yang kemudian disampaikan. Tapi dua sahabat Nabi yang lain, itu kata Muawiyah kepada anaknya, kalau tak mau dia berbaiat, memberontak, dia bunuh. Coba wasiatnya itu. Sama pula masa Soeharto, yang tak terima, yang protes tembak mati. Itu masa bapak-bapak zaman dulu tuh kan Pak. Jadi banyak yang tak protes. Nah, tembak mati, gimana mau protes? Nah, kita takut itu. Keadaan-keadaan seperti itu berbalik kembali gitu. Baik. Yang kedua alasan Al-Husain menolak Yazid, Yazid tidak berhak. Karena banyak yang lebih berhak daripada itu, para sahabat Nabi. Kefasikan dan kezaliman Yazid, ini yang kemudian diperdebatkan oleh para ulama. Betul tidak Yazid itu fasik? Tapi ulama Syam ketika itu menyampaikan bahwa ulama Syam mengatakan Yazid itu pemabuk, pezina, otoriter. Maksud otoriter di situ, masa kejayaan bapaknya dia bisa melakukan apapun yang ingin dia lakukan. Nah, ini kelakuannya Yazid waktu itu. Akhir nanti Bapak Ibu, ketika masa akhir daripada ini, semua ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Yazid kafir, ada yang mengatakan Yazid sesat, ada yang mengatakan Yazid itu fasik dan keluar daripada Islam, ada. Kemudian Yazid itu termasuk yang tidak suka dengan Al-Husain. Tidak suka dia. Karena dia tahu Al-Husain itu menolak kepemimpinan bapaknya Muawiyah. Tetapi Bapak Ibu, selama kepemimpinan Muawiyah, Al-Husain tidak pernah angkat senjata untuk memberontak kepada, ini garis bawah nih, Al-Husain tidak pernah memberontak kepada Muawiyah selama kepemimpinan Muawiyah, tak pernah. Karena apa? Karena dia mematuhi perintah abangnya Al-Hasan untuk tidak memberontak kepada pemerintah. Itu yang disampaikan oleh Al-Hasan kepada Al-Husain. Itu garis bawah Bapak Ibu. Oh, ini kok hilang-hilang timbul. Baik. Kita lihat. Baik. Nah, ketika Yazid bin Muawiyah naik jadi khalifah,
yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah adalah menteror keluarga Ahlul Bait. Yang diteror siapa? Al-Husain. Singkat cerita, Al-Husain dari Madinah, dari Madinah dia pindah kemudian ke Mekah. Jadi sahabat Nabi itu ada 3 orang yang diincar oleh Yazid. Yang diincar. Salah satunya Al-Husain, Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar kata ayahnya Muawiyah, jangan kau takut lagi sama Abdullah bin Umar. Kalaupun dia tidak mau berbaiat, dia tidak akan memberontak karena dia sudah jadi orang soleh. Artinya dia sudah jadi orang ahli ibadah. Itu Abdullah bin Umar. Yang kedua Abdullah bin Zubair, dia juga tidak akan berbaiat kepadamu. Tapi tidak usah khawatir, kalau dia melawan bunuh saja. Yang ketiga Al-Husain. Abdullah bin Zubair itu berada pada untuk menjaga Al-Husain. Dia takut nih akan terjadi sesuatu kepada Al-Husain. Sehingga dijaga betul nih Al-Husain ini, dijaga betul. Singkat cerita, ketika Al-Husain diminta untuk berbaiat, tidak mau berbaiat. Al-Husain tidak mau berbaiat sama sekali kepada Yazid. Dibujuk berkali-kali tak mau, tidak. Ini bukan golput ini. Dia tidak mau. Singkat cerita, diterorlah. Abdullah bin Zubair itu duluan pindah ke Mekah. Sehingga nanti ketika Al-Husain ini pindah ke Mekah, itu karena persoalan yang diterimanya setiap hari ada teror untuk meminta Al-Husain ini untuk berbaiat. Nah, Bapak Ibu sudah paham masalah teror itu kan? Makar. Wa makarullah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kepada cucu Nabi, mereka masih bisa melakukan makar dan teror. Bapak Ibu bukan cucu Nabi. Jadi jangan berharap untuk tidak diteror. Jadi teror menteror. Zaman masa Nabi Muhammad SAW tidak ada WhatsApp ketika itu. Bagaimana cara orang menteror itu? Abu Jahal selalu datang ke depan pintu rumahnya, dikasihnya. Mohon maaf, dulu ada tradisi penghinaan. Salah satu tradisi penghinaan itu ada namanya daging busuk namanya. Nah kalau daging busuk itu dilemparkan ke rumah seseorang, berarti tandanya orang tersebut hina itu. Nah maka di rumah Nabi itu penuh, di sekeliling, di depan pintunya itu, di sekelilingnya itu banyak daging-daging busuk yang dilemparkan oleh Abu Jahal di situ untuk menghinakan keponakannya sendiri, keluarga dia sendiri. Baik. Kemudian, ini sebelum itu, ketika Al-Husain pindah ke Mekah, banyak kasus yang terjadi di sekeliling, baik di Syam, baik di Madinah, baik di Kufah, itu banyak kasus yang dialami Bapak Ibu. Nah, di sini mulai terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para sebagian kalangan. Ketika Al-Husain pindah ke Mekah, alasannya karena banyaknya makar dan teror. Al-Husain bukan tak mau melawan. Al-Husain awalnya tak mau pindah, tak mau. Cuma untuk menimbulkan perdamaian, untuk menenangkan hati Al-Husain, Al-Husain kemudian berangkat pindah ke Mekah. Bertemu di sana dengan Abdullah bin Zubair yang sudah duluan pergi pindah. Alasan mereka pindah adalah untuk memberikan ketenangan, bukan untuk memberontak. Bukan untuk memberontak. Perlu Bapak Ibu pahami kenapa Nabi berhijrah dari Mekah ke Yasrib. Itu ada sebenarnya kalau dalam tinjauan politiknya ada, itu strategi. Jadi Nabi pindah dari Mekah ke Yasrib itu salah satu tujuan adalah untuk membangun kekuatan. Untuk membangun kekuatan. Alhasil kekuatan yang terbangun oleh Nabi di Madinah bisa menaklukkan kota Mekah tanpa perperangan. Pemboikotan segala macam yang dilakukan. Orang takut kalau dah dari Mekah mau ke Madinah karena di Madinah sudah muslim semua. Kalau mereka macam-macam bisa diboikot. Ketika itu tempat perdagangan, jalur perdagangan yang paling baik juga di Madinah salah satunya. Sehingga kalau orang Mekah mau ke Madinah bingung. Jadi mudah menaklukkan kota Mekah ketika itu. Tanpa ada pertumpahan darah. Nah, baik. Kemudian pindah ke Mekah. Sampai di Mekah terjadilah berbagai macam kasus di Kufah. Kufah itu tak jauh jaraknya sebenarnya dari Madinah. Kalau hitungan kita
tapi hitungan masa itu mesti jauh. Ketika di Kufah inilah kemudian Bapak Ibu, orang Kufah kemudian mengirim surat kepada Al-Husain. Apa isi suratnya? Kami orang Kufah tidak sepakat dengan Yazid bin Muawiyah. Kami pengen Al-Husain kembali ke Kufah. Di Kufah itu tempat tinggalnya Ali bin Abi Thalib. Ketika dia bersitegang dengan siapa? Dengan Muawiyah dalam perang Jamal dan perang Siffin. Itu pindah Ali bin Abi Thalib dari Madinah, dia pindah ke Kufah. Sampai di Kufah kemudian dibangunlah kemudian satu bukan kerajaan ya, satu kelompok pencinta Ali bin Abi Thalib. Maka dulu basisnya di Kufah itu. Kemudian pindah ke Madinah, dari Madinah kemudian dia pindah ke Mekah Al-Husain. Banyak yang menuliskan surat kepada Al-Husain bahwa Yazid ini satu otoriter. Dia gunakan tangan para gubernur. Ini gubernur masa itu juga namanya gubernur soalnya. Nah, ini susah juga kalau membahasakannya karena sama. Bahasanya memang gubernur. Jadi Yazid itu menggunakan tangan para gubernurnya itu untuk menciderai masyarakat. Waktu itu pada masa Yazid bin Muawiyah sebagai seorang khalifah, betul-betul. Sampai-sampai masyarakat Kufah itu mengatakan kami tidak lagi mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Bahkan di Madinah sama, kasusnya sama. Sampailah orang-orang Madinah mengatakan kami mengeluarkan diri daripada barisan Yazid bin Muawiyah. Kami tidak mengakui kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Ada wasiat terakhir yang disampaikan oleh Muawiyah kepada Yazid. Apa kata Muawiyah kepada Yazid? Kalau orang Madinah tidak mau berbaiat kepadamu atau keluar dari barisanmu, habisi dia. Itu itu wasiat yang disampaikan Muawiyah kepada Yazid bin Muawiyah. Bapak Ibu ingat itu Madinah. Apa kata Muawiyah? Lepaskan Muslim bin Uqbah, manusia terganas ketika itu, untuk menghabisi Madinah. Nah, di sini masanya Bapak Ibu. Ketika orang Madinah tidak mau berbaiat kepada atau melepaskan diri daripada barisan Yazid bin Muawiyah, dilepaskan oleh Yazid, Muslim bin Uqbah, maka porak-porandalah ketika itu Madinah. Semakin tidak disenangi oleh sekian banyak orang ketika itu. Dia tak lama Bapak Ibu, Yazid bin Muawiyah tak lama memimpin kabilah khalifah itu tak lama. Singkat cerita Bapak Ibu, Abdullah bin Zubair. Nah, ini Abdullah bin Zubair membangun satu kelompok di Mekah untuk melawan siapa Bapak Ibu? Untuk melawan Yazid bin Muawiyah. Kapan mereka melawannya? Nanti ketika Al-Husain sudah terbunuh. Baik, singkat cerita Bapak Ibu, Al-Husain itu diminta pembaiatan di tempat umum. Jadi gini, ketika Al-Husain sebelum berangkat ke Mekah itu, Al-Husain kemudian diundang ke rumah seorang gubernur ketika itu di Madinah. Diundang untuk masuk. Artinya gubernur ini ingin mengatakan kepada Al-Husain, berbaiatlah kepada Yazid. Jadi Al-Husain tak mau. Diundanglah Al-Husain ini datang ke rumah. Firasat Al-Husain ini dah kuat nih. Kata Al-Husain dalam firasatnya, dibawalah kawannya 3 orang ketika itu untuk mengikuti Al-Husain untuk datang ke rumah gubernur tadi. Orang kalau dipanggil ke rumah gubernur senang kan? Ini sakit hati dia. Orang kalau sudah dipanggil ke rumah gubernur itu seakan-akan wow, padahal belum tentu juga itu. Al-Husain dipanggil ke rumah gubernur Madinah ketika itu. Apa kata Al-Husain? Dalam hatinya sudah berdetik, kalau dia dipaksa untuk berbaiat kemudian akan dan mau dibunuh, maka kata Al-Husain, siap-siap kalian yang 3 orang tadi yang mengikuti Al-Husain. Kalau nanti aku panggil, masuk. Betul Pak, Al-Husain dipanggil ke rumah gubernur. Apa kata gubernur tadi? Berbaiatlah kepada Yazid bin Muawiyah. Apa jawaban Al-Husain? Aku mau berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, tapi dengan catatan di tempat umum. Karena di tempat umum Al-Husain bisa menyampaikan semua yang dia tahu. Al-Husain akan menyampaikan kesepakatan di hadapan para sekian banyak manusia. Tapi apa yang terjadi?
ada bisikan oleh Walid di belakang gubernur tadi. Apa kata Walid kepada gubernur tadi? Tak usah, udah, kalau dia tak mau berbaiat bunuh saja. Mendengar kalimat tersebut, melompat Al-Husain, diambilnya pedangnya. Kalian mau bunuh saya, kata dia. Dipanggillah kemudian yang 3 orang tadi. Apa kata gubernur tadi? Wallahi, kalaupun saya harus diminta untuk membunuh cucu Nabi, lebih baik jabatan ini aku tinggalkan. Ini kebetulan gubernurnya baik. Yang tak baik itu yang membisikkan. Nah, ini bapak pandai-pandai lah itu maksud saya tadi itu. Yang membisikkan ini, Pak. Kadang ada orang baik tapi karena bisikan itu jadi tak baik dia. Nah, ini yang muskilah, tergantung pada yang membisikkan itu memang. Jadi ada orang tak baik, kalau pembisiknya baik itu insya Allah bisa baik juga itu. Cuma masalahnya yang membisikkan itu tak baik. Karena yang membisikkan Walid ini ternyata adalah kaki tangan daripada Yazid bin Muawiyah. Sehingga dia tak mau. Apa kata dia? Kalau Al-Husain tak mau, bunuh saja. Melompat Al-Husain dari tempat duduknya. Kata Al-Husain, kalau kalian berani, ayo. Al-Husain, Pak, mohon maaf, bukan tipe orang yang pengecut, bukan. Dia tantang 1 lawan 1. Ditantangnya, Pak, 1 lawan 1. Ketika tragedi Karbala itu hampir 1000-an yang dibunuhnya. Tapi kemudian tetap mati juga. Baik. Kemudian dengan kasus tersebut, kata gubernur, akhirnya gubernur tadi diganti oleh Yazid bin Muawiyah. Gubernur tadi tidak bisa dipakai, diganti. Pindah, itulah alasan pindah daripada Al-Husain ke Mekah. Baik. Nah, sampai Al-Husain kemudian ke Mekah itu, sudah pindah dia ke Mekah, disitulah kemudian muncul tragedi-tragedi yang lain, termasuk masyarakat Kufah kemudian menuliskan surat kepada Al-Husain agar Al-Husain bisa datang ke Kufah. Ini sebelum tragedi Karbala itu. Jadi Al-Husain sudah diminta duluan untuk datang ke Kufah karena kasus makar, tipu daya, kemudian nepotisme otoriter yang dilakukan oleh Yazid bin Muawiyah. Apa kata masyarakat Syam? Ternyata Yazid bin Muawiyah jauh lebih berbahaya daripada Muawiyah. Artinya jauh lebih tidak betulnya daripada Muawiyah. Muawiyah itu bapaknya. Orang masih segan, Pak, karena Muawiyah ini sahabat Nabi. Orang masih segan. Yang dilakukan oleh Muawiyah hanya caci maki terhadap Ali. Lepas dari itu tidak. Tapi Yazid bin Muawiyah lebih daripada itu. Selain daripada menjelekkan Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, Yazid bin Muawiyah juga melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan kriminal. Artinya pemimpin yang otoriter. Kalau tak suka, sudah, libas, sikat. Pokoknya apapun yang dia lakukan, dia ganti khalifah-khalifah, gubernur-gubernur itu sesuai dengan keinginan dia. Nepotisme makin jadi. Ini alasan nanti Bapak Ibu kenapa Daulah Abbasiyah tidak suka dengan Daulah Umayyah. Ini awal mula cerita ketidaksukaan Daulah Abbasiyah nantinya. Munculnya Daulah Abbasiyah, kemudian di bumi hanguskannya cicit-cicit daripada Muawiyah itu. Daulah Umayyah tadi itu. Sampai ke situ nanti Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ada hal yang jelek yang timbul. Apa itu? Saling menghancurkan antara satu dan yang lain, termasuk Andalusia. Jadi nanti rusaknya adalah ketika Islam berjaya, nanti yang menggulingkan Islam juga kerajaan Islam itu sendiri. Dan itu main balas dendam. Ketika Daulah Umayyah menjadi raja, kemudian naik Daulah Abbasiyah. Ketika Daulah Abbasiyah naik, dihabiskannya semua keluarga daripada Daulah Umayyah. Nanti begitu juga kerajaan Mongol menghabiskan, kerajaan Andalusia dihabiskan semua. Jadi timbul rasa balas dendam antara satu dan yang lain. Sehingga muncul pertanyaan, mengapa kok ketika itu umat muslim saling menjatuhkan antara satu dan yang lain? Ada banyak alasan yang tak bisa kita jawab ketika itu dengan oh tidak bisa Pak. Karena alasan itu bisa kita jawab dengan fakta sejarah. Dan berarti ada jariah su' yang ditinggalkan. Sebenarnya bukan jariah su' sebenarnya. Lebih tepatnya ketidaktepatan penerapan nilai-nilai agama yang terjadi. Baik. Nah, kemudian ketika Al-Husain diberikan surat dari Kufah, setiap hari datang surat.
Mereka minta Al-Husain untuk datang ke Kufah karena mereka ingin bangun satu kekuatan untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita Bapak Ibu, Al-Husain masih menghargai para sahabat Nabi ketika itu, diadakanlah musyawarah. Apa kata para sahabat Nabi termasuk Abdullah bin Zubair? Engkau jangan pergi ke sana. Bapakmu sudah dikhianati, apalagi engkau. Pengkhianatan orang Kufah kepada Ali ketika keluar barisan yang mereka keluar dari barisan Ali yang disebut dengan Khawarij. Aslinya mereka orang Kufah. Mereka kemudian keluar dari barisan Ali. Mereka yang meminta Ali, mereka yang ikut menyetujui tahkim kepada Muawiyah, mereka juga yang keluar dari barisan itu dan menolak tahkim tersebut. Kurang ajar betul itu. Mereka yang minta bersetuju, mereka pula yang keluar daripada persetujuan tersebut. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika ketika Al-Husain bermusyawarah dengan para sahabat Nabi termasuk Abdullah bin Umar ketika itu, apa jawaban para sahabat? Jangan, kami mencintaimu, kami sayang kepada engkau, kami siap menjaga engkau di sini. Ragu nih Pak, Al-Husain bingung nih. Satu sisi surat ini dah sampai nih. Kemudian Al-Husain mengambil jalan tengah. Diutuslah saudaranya ketika itu, Muslim bin Aqil, itu sepupu Al-Husain. Ada namanya Muslim bin Aqil, itu sepupu daripada Al-Husain. Diutuslah Muslim bin Aqil ini untuk datang ke Kufah, memastikan betul tidak orang-orang Kufah ini meminta Al-Husain untuk datang ke sana. Diutus. Ketika Muslim bin Aqil diutus ke sana Bapak Ibu, kemudian Muslim bin Aqil menuliskan surat, betul orang-orang Kufah sedang menunggu kedatanganmu. Berapa jumlah yang disediakan mereka ketika itu? 2000 pasukan. Sudah siap berbaiat kepada Al-Husain untuk memberontak kepada kepemimpinan Yazid bin Muawiyah. Sudah banyak tuh Pak. Itu baru sebagian. Tapi kalau semuanya banyak itu, apalagi di lingkaran Kufah itu banyak sekali. Baik. Al-Husain mengatakan kepada sahabat Nabi, dia tetap akan keluar dengan catatan para sahabat Nabi tetap tinggal di sana. Dia keluar dan dia bawa semua keluarganya. Nasihat sudah, berita dari Muslim bin Aqil sudah. Kemudian beliau berangkatlah ke Kufah. Berangkat ke Kufah. Perjanjiannya adalah Muslim bin Aqil masih di sana dan mengatakan sepakat masyarakat Kufah siap untuk berbaiat kepada Al-Husain. Ingat kalimatnya Bapak Ibu. Masyarakat Kufah semuanya sudah sepakat untuk membela Al-Husain dalam pertempuran atau pemberontakan yang akan mereka lakukan terhadap Yazid bin Muawiyah. Karena kezaliman Yazid bin Muawiyah. Baik. Singkat cerita Bapak Ibu, berangkatlah ya Al-Husain dengan keluarganya. Dibawanya anak-anaknya, dibawanya istrinya, keponakannya, sepupunya ikut. Karena sepupu-sepupunya itu mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Husain. Ikut Bapak Ibu, semua ikut. Baik. Kemudian yang dilakukan kembali ketika Al-Husain keluar dari Mekah, banyak perjalanan yang kemudian yang harus dilewati. Ada sekian tahapan yang dilewati oleh Al-Husain dalam perjalanannya. Apa alasan Al-Husain kemudian mau melawan Yazid? Karena kemungkaran. Yang pertama kata Al-Husain kepada para sahabat, nahi mungkar itu wajib. Nah ini Bapak Ibu yang harus kita tegaskan. Nahi mungkar itu wajib. Amar ma'ruf itu juga wajib. Tapi al-amru bil ma'ruf rata-rata untuk pribadi masing-masing semua orang bisa. Tapi coba nahi mungkar. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, saya termasuk orang yang sangat mendukung jamaah tablik. Jamaah tablik itu bisa datang dari rumah ke rumah, ditempeleng berkali-kali tetap datang juga deh. Coba kita ditempeleng satu kali, kita ajak berantem balik tuh. Mereka tempat biliar saja datang, mereka pemain biliar itu pun ikut sekali. Bertato mereka. Coba kita nengok orangnya takut gitu sudah. Nah ini kelebihan Pak. Dulu ada namanya FPI. Berani dia sweeping semua tempat itu. Dulu ndak ada orang mau buka warung di bulan Ramadan itu, ndak ada. Kalau datang anggota FPI langsung diobrak-abrik itu, tutup, gitu, tutup. Tahu mereka di mana tempat penjualan sekalipun, penjualan khamar itu sekalipun tertutup atau tokonya buka sedikit itu tahu mereka itu.
Itu dulu. Al-nahyu anil munkar. Tempat-tempat diskotik, kafe-kafe yang tak jelas itu, mereka berani. Kalau sekarang susah. Dulu ada di Jogja namanya Laskar Jihad, juga berani sama. Kenapa? Karena kewajiban an-nahyu anil munkar, kewajiban melawan kemungkaran itu wajib. Kita tengok orang yang mabuk saja kita takut. Orang berantem tengah jalan kita foto, kita masukkan Facebook, bukan dilerai. Malah kita foto, kita masukkan ke Facebook. Lihatlah orang berantem tengah jalan gitu. Bukan dilerai, tapi justru malah difoto untuk menaikkan rating gitu. Ini muskilah kita saat ini, Pak. Memang kita sekarang ini tidak tahu penyakit apa yang menjangkit kepada kita ini. Penyakit apa, Bu? Masya Allah, penyakitnya kebenaran yang baru. Ini kayaknya banyak pengikut Dahlan Iskan di sini. Baik. Nahi mungkar mesti ada kekuatan. Betul. Kekuatan untuk menumpas kemungkaran itu. Jangan ucuk-ucuk kita sendirian tiba-tiba datang, itu bunuh diri namanya. Bunuh diri. Tapi kalau kita punya kelompok, kita mampu punya kekuatan dalam membasmi kemungkaran tersebut. Nah, barulah kemudian banyak dukungan dari masyarakat Kufah untuk Al-Husain. Langkah Yazid bin Muawiyah menghadapi Al-Husain. Berita keberangkatan Al-Husain ke kota Kufah didengar oleh Yazid bin Muawiyah. Kok bisa dengar? Antara Syam dan Mekah itu cukup jauh. Jangan salah, Yazid itu punya mata-mata. Yazid itu menyebarkan mata-mata di setiap tempat, termasuk salah satunya di Madinah, di Mekah, di Kufah, dan di beberapa tempat-tempat yang lain. Itu mesti ada mata-matanya. Nah, kemudian diterorlah Al-Husain di Haramain. Di Mekah Al-Husain diteror, Abdullah bin Zubair diteror, Abdullah bin Umar diteror, para sahabat Nabi diteror. Kemudian disitulah kemudian Yazid bin Muawiyah punya ide yang cemerlang. Digabungkanlah oleh Yazid bin Muawiyah. Jadi gini, gubernur Kufah ketika itu sebenarnya sangat tidak sepakat ketika itu dengan Yazid bin Muawiyah. Karena ketidaksepakatan gubernur itu, kemudian dicopotlah gubernur yang tak sepakat dengan Yazid tadi. Nah, ini sudah terjadi kan, Pak? Kalau sekarang ada gubernur yang tak sepakat dengan pemimpin, ganti, copot gitu kan. Sama. Jadi gubernur ini tak sepakat dengan Yazid. Karena akan terjadi makar ini, akan terjadi pemberontakan ini, gubernur ini tak sepakat. Singkat cerita, gubernur ini dicopot, kemudian digabunglah Kufah dan Basrah. Tidak jauh jaraknya, dekat, bersebelahan. Jadi Kufah dan Basrah dijadikan satu, gubernurnya cuma satu. Baik. Nah, ketika berita keberangkatan Al-Husain itu diketahui oleh Yazid, Yazid bangun strategi. Salah satunya menggabung Kufah dan Basrah. Kemudian ada namanya Ibnu Ziyad, gubernur daripada Kufah. Ibnu Ziyad ini gubernur Basrah sebenarnya. Tapi karena dia mohon maaf betul, karena Ibn Ziyad ini itu juga mendapatkan keuntungan besar dari Yazid, maka dia siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Yazid bin Muawiyah. Singkat cerita, ketika digabungkan antara Kufah dan Basrah, yang naik jadi gubernur ketika itu adalah Ibnu Ziyad. Nah, Ibnu Ziyad ini memang tak suka dia dengan Al-Husain itu, dengan keluarga Nabi tak suka dia. Ibnu Ziyad ini pengikut setia Yazid bin Muawiyah. Dan Ibnu Ziyad ini termasuk yang setia kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Diangkatlah itu. Nah, disinilah mulainya Bapak Ibu. Ketika tahu Yazid bin Muawiyah tahu bahwa orang Kufah sudah mulai mau berbaiat kepada Al-Husain, apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan provokasi kepada masyarakat Kufah. Apa provokasinya? Kalau kalian mau tidak berbaiat kepada Al-Husain, kami jamin keselamatannya. Nah, inilah teror-teror yang tadi dilakukan Pak oleh Ibnu Ziyad sebagai seorang gubernur kepada masyarakatnya. Singkat cerita Bapak Ibu, pokoknya cerita ini singkat-singkat aja lah. Singkat cerita Bapak Ibu, masyarakat Kufah yang 12.000 orang tadi siap berbaiat kepada Al-Husain,
tinggal setengah, takut. Kenapa takut? Keluarganya mati, takut anaknya mati dan lain sebagainya. Karena terornya begitu. Kalau tidak kami akan memberantas Anda, kata Ibnu Ziyad. Yang tak mau bersepakat kepada Yazid bin Muawiyah, kami akan berantas, kami akan lawan. Mendengar kalimat ini Pak susah. Ketakutan Pak. Muslim ibn Aqil ketika itu sepupu Nabi yang masih berada di Kufah ketika itu dimata-matai. Kemudian tinggallah sekitar 200-an pengikut daripada yang ingin berbaiat kepada Al-Husain. Muslim ibn Aqil ditangkap. Ketika ditangkap Bapak Ibu, apa kata? Dan kemudian ingin dieksekusi mati. Apa jawaban Ibn Ziyad? Eksekusi mati Muslim ibn Aqil. Al-Husain tidak tahu. Al-Husain tidak tahu. Yang uniknya adalah, apa kata Al-Husain? Izinkan aku menulis surat kepada apa kata Muslim ibn Aqil ketika Ibn Aqil ingin dibunuh? Dia menulis surat Pak. Menulis surat untuk Al-Husain, jangan Al-Husain datang ke sini. Masyarakat Kufah sudah mengkhianati dia. Jadi pengkhianatan itu sudah terjadi dari dulu-dulu. Sampai kiamat pengkhianatan itu tidak akan pernah selesai. Hampir semua runtuhnya daripada kerajaan Islam itu karena pengkhianatan. Tidak ada yang tidak. Jadi runtuhnya segala sesuatu itu bisa disebabkan oleh karena pengkhianatan. Banyak sekali pengkhianat itu banyak. Maka Nabi berkata memang begitu. Karena di akhir zaman nanti paling banyak tuh manusia-manusia pengkhianat itu. Di depannya tenang, aku dukung Anda dia. Besok dia tak naik, taklah, pindah balik tempat lain. Nah, baik. Kemudian singkat cerita, Al-Husain tidak mendapatkan surat itu dari Muslim ibn Aqil. Ketika Muslim ibn Aqil hendak dibunuh, itu sudah ditangkap itu. Baik. Kemudian yang 200 tadi, yang tinggal 200 tadi Bapak Ibu, suruh orang tuanya dan keluarganya untuk menasehati. Tak tersisa kecuali hanya segelintir orang. Kalau tak salah dalam riwayat itu disebutkan 3 atau 5 orang saja yang tersisa, termasuk salah satunya Muslim ibn Aqil. Dan Al-Husain tidak tahu bahwa Muslim ibn Aqil mau dieksekusi. Al-Husain tidak tahu sama sekali. Baik. Ini perjalanan Al-Husain Bapak Ibu. Perjalanan Al-Husain. Nampak Bapak Ibu? Baik. Dari Mekah Al-Husain keluar dari Mekah, kemudian melewati ada Tan'im, tahu ya Bapak Ibu Tan'im ya? Tan'im itu masjid siapa namanya? Masjid Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah kalau keluar di situ tempat istirahatnya. Bareng sama Nabi. Nama masjid itu disebut dengan Masjid Siti Aisyah. Tan'im. Kemudian ketika keluar dilaksanakan dulu sholat di Masjid Siti Aisyah, tiba di As-Safah dan bertemu dengan Farasdak. Jadi gini, ketika sudah keluar dari batas Tan'im itu kan batas tanah haram. Keluar dari batas tanah haram tadi sampai ke satu daerah namanya As-Safah. Nah, di daerah As-Safah ini bertemulah Al-Husain dengan Farasdak. Siapa Farasdak ini? Farasdak ini seorang ahli penyair. Seorang ahli penyair ketika itu terkenal di daerah Farasdak itu seorang ahli penyair. Orang kalau pandai syair, orang Arab kalau pandai syair itu dihormati dan dihargai. Karena waktu itu tingkat untuk melihat keilmuan seseorang itu juga ditolak ukur dengan syair itu tolak ukurnya. Nah, kemudian bertemu dengan Farasdak dan bertanya tentang berita. Kemudian Farasdak menjawab dengan syair. Apa kata Farasdak dalam syair itu? Bukan Al-Husain tak paham. Apa kata Farasdak? Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum ma'a Bani Umayyah. Hatinya orang-orang Kufah itu bersama engkau wahai Al-Husain. Ini maksudnya, tapi dia tak sampaikan secara detail, tapi dia pakai syair saja. Qulubuhum ma'ak. Hati mereka orang-orang Kufah itu bersamamu, tapi pedang mereka bersama Bani Umayyah. Al-Husain sudah mulai gelisah nih. Sudah mulai sadar nih, kayaknya ada sesuatu yang tak benar nih. Itu sudah firasat Pak, sudah firasat. Baik. Nah, kemudian dari As-Safah tadi dia berangkat berjalan, kemudian sampai di Batin Ar-Rumah. Di Batin Rumah itu Al-Husain menulis surat.
menyurati warga Kufah, apakah mereka masih tetap setia dengan Al-Husain? Surat kemudian dikirim. Kemudian pembawa surat tadi ada namanya Qais bin Misar. Pembawa surat tadi sampai di perbatasan dibunuh. Perbatasan Kufah itu dibunuh. Jadi surat itu tak sampai. Surat itu tak sampai. Al-Husain tak tahu. Al-Husain tak tahu. Karena waktu itu tidak ada HP. Kalau ada HP bisa WhatsApp kan? Atau bisa Telegram gitu. Baik. Sampai di Batin Rumat dan beristirahat dan menulis surat untuk Muslim ibn Aqil, yang dia belum tahu bahwa Muslim ibn Aqil mau dieksekusi mati. Sampai di pertengahan yang membawa surat dibunuh. Kemudian di Zarut, salah satu tempat, dapat kabar kematian Muslim ibn Aqil. Barulah kemudian di Zarut itu dah cukup jauh daripada, sekitar perjalanan kalau jalan kaki itu sekitar 2 harian. Keluar dari Mekah itu sudah 2 harian untuk sampai ke Zarut itu. Baru dia dapat kabar bahwa sepupunya sudah dibunuh. Apa jawaban Al-Husain? Begini. Wahai yang mengikut kepadaku, kata Al-Husain, sekarang situasinya sudah berubah. Yang ingin kembali ke Mekah silahkan. Diperintahkan bahkan diperintahkan oleh Al-Husain itu, pulanglah kalian. Sehingga dari sekian banyak yang ikut tadi, itu sekitar 200-an lebih yang ikut tadi. Itu kata Al-Husain, yang pengen baliklah ke Mekah. Karena situasinya sudah tidak benar. Karena pengkhianatan sudah terjadi, disampaikan. Muslim ibn Aqil sepupuku sudah dibunuh. Singkat cerita Bapak Ibu, pergilah. Sebagian, tinggal sebagian. Nah yang tinggal-tinggal ini Bapak Ibu, yang tinggal-tinggal ini, yang bersama Al-Husain ini, anaknya yang kecil, kemudian sepupunya, masih ada sepupunya, masih keluarga dekat semua rata-rata. Termasuklah nanti ada namanya tentara, bukan tentara, yang menjaga itu, ada sekitar 40 lebih, itu yang pemanahnya itu. Tukang panah, yang menjaga Al-Husain. Mereka tidak mau, kami kalau Al-Husain mati, kami mati. Kalau Al-Husain perang, kami perang. Sekalipun cuma sejumlah dengan yang ada. Betul Bapak Ibu, nanti yang ikut ini tidak ada yang hidup sama sekali kecuali 1 orang, dan itu pun dia ngikut cuma mengekor saja untuk melihat pamannya mati. Nah, ini nanti adalah keturunan daripada Al-Hasan yang melihat sendiri pamannya dibunuh. Dia yang tukang angkat nanti Bapak Ibu, tukang ambil. Baik, mempersilahkan yang mau kembali silahkan. Di Zubalah dapat surat Muslim yang ditulis sebelum dibunuh itu tadi, baru sampai. Ketika sampai di Zubalah, nama tempatnya Zubalah, barulah kemudian Al-Husain mendapatkan surat dari Muslim ibn Aqil tadi. Sehingga di kemudian Batin Aqabah, lalu menuju Syaraf. Di Syaraf mulai terlihat pasukan Ibn Ziyad. Nah, sudah ada mulai mendekat perbatasan. Jadi ada beberapa lapisan batasan yang kemudian dilakukan oleh Ibn Ziyad itu untuk melihat. Ketika Al-Husain melihat pasukan Ibn Ziyad, itu mereka tidak langsung masuk Pak, karena pasti ditolak. Itu pasti ditolak, tidak mungkin langsung masuk, itu pasti ditolak. Singkat cerita, kemudian Al-Husain menyingkir ke Husain. Ada namanya Zuhusam itu, lalu kemudian ke Zu'aif. Ini nama-nama daerah saja. Artinya ketika dia tahu di perbatasan depan itu sudah ada yang jaga kelompok Ibn Ziyad itu, kemudian pindahlah dia, putar. Baik. Di Al-Qadisiyah dihalangi masuk, sampai dia ke Al-Qadisiyah ingin masuk ke Kufah tidak boleh, dihalang. Kemudian digiring ke Karbala via Qasr ibn Muqatil, oleh Qasr ibn Muqatil, seorang panglima perbatasan yang dipercayai oleh Ibn Ziyad. Ibn Ziyad ini siapa? Bukan Yazid bin Muawiyah ya. Ibn Ziyad ini adalah gubernur Basrah dan Kufah yang kemudian dipercayai oleh Zaid bin Sa'id. Bapak Ibu tahu itu tanggal berapa? Itu tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram. Coba Bapak Ibu, itu udah tanggal 9 itu. Dia keluar sekitar tanggal 7. Tanggal 9 dia sudah sampai di perbatasan, tidak boleh masuk Kufah. Singkat cerita Bapak Ibu, digiringlah di Karbala. Disitulah kemudian baru nampak Bapak Ibu semua masyarakat Kufah, pemimpin-pemimpin kabilah tadi itu keluar di situ. Tapi sebelum dibunuh, adakah yang lain dilakukan oleh? Ada. Dilakukan oleh Al-Husain negosiasi Bapak Ibu. Dilakukan negosiasi.
Negosiasi pertama di perbatasan itu ada kaki tangan Ibn Ziyad. Ibn Ziyad tidak ada di situ. Gubernurnya nggak ada di situ. Cuma dia suruh orang lain. Nah, di sini kemudian tidak dapat berita tuh di sini. Maksudnya Al Husain kebingungan, gimana mau negosiasi? Pemimpin tak ada, gubernur tak ada, ketemu Yazid ibn Muawiyah nggak boleh. Dibangunlah kesepakatan negosiasi. Apa kata Al Husain? Oke, saya tetap tidak akan berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah. Sekarang gini saja, kalian perintahkan aku untuk pergi ke tempat asing, silahkan, tak masalah. Atau jaga perbatasan boleh, tak ada masalah. Ini permintaan nego. Artinya orang-orang ini jangan dibunuh dan biarkan pergi. Biarlah Al Husain yang mempertanggungjawabkan. Tidak disepakati, Pak. Tidak disepakati sama sekali. Ada namanya Umar ibn Sa'ad ibn Waqqas. Tahu Umar ibn Sa'ad ibn Waqqas? Umar ibn Sa'ad ibn Waqqas ini adalah cucu daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Anak daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas ini siapa, Pak? Sahabat Nabi. Anaknya yang juga ikut membunuh Al Husain. Anaknya, Pak. Ini mau kita lanjut atau kita tutup? Ini mesti tanggung nih kan. Ini kalau udah tergantung begini mesti tanggung nih. Baik. Perundingan yang terjadi. Umar ibn Sa'ad menyampaikan kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Kata Umar ibn Sa'ad, Ziyad, ini Al Husain meminta negosiasi. Sebenarnya Ubaidillah bin Ziyad ini udah mulai ragu, Pak, karena ini cucu Nabi nih, tidak mungkin dibunuh nih, takut dia. Ini kalau sempat membunuh cucu Nabi, kualatnya 7 turunan itu, sampai tidak tobat-tobat. Tapi betul, yang membunuh Al Husain semuanya tidak ada satupun yang baik itu. Matinya dalam keadaan menggenaskan semua. Ada yang dimakan anjing lah dan lain sebagainya. Singkat cerita, Bapak Ibu, Ibnu Ziyad, ini bahasa zalim ini sebenarnya yang membisikkan saja, Pak. Jadi sebenarnya ketika Kamis malam Jumat pasukan Umar itu sebelum menyerang Al Husain itu mereka sudah bersepakat nih untuk memberikan apa yang harus mereka lakukan. Ada sebagian di antara mereka yang tak sepakat sebenarnya dengan alasan Ibnu Ziyad itu. Kata Ibnu Ziyad sebenarnya ragu. Baiklah, tak ada masalah. Maksudnya Ibnu Ziyad, udahlah dipindahkan mereka ke perbatasan, jaga di perbatasan aja lah Al Husain ini. Tak usah dibunuh. Kalau di perbatasan kan terasing kan susah. Ini bahasanya sebenarnya. Atau dipenjarakan saja lah, tak usah dibunuh. Apa yang membisikkan Ibnu Ziyad? Ada yang membisikkan Ibnu Ziyad, udah bunuh sajalah. Mereka pasti memberontak, tidak akan mungkin tidak memberontak. Termakanlah isu tadi, Pak, oleh siapa? Ibnu Dilgausan namanya, Bapak Ibu. Disitulah kemudian bisikan itu masuk ke dalam telinga Ibnu Ziyad. Apa kata Ibnu Ziyad? Habisi. Sini Bapak Ibu perannya Ibnu Ziyad nampak. Maka dikatakan dalam riwayat tersebut kezaliman Ibnu Ziyad dalam membunuh Al Husain tadi. Meskipun bukan dengan tangan dia, tapi ada orang-orang yang diperintahkan oleh mereka untuk membunuh Al Husain. Dikepung di Karbala. Ketika di Karbala itulah kemudian Bapak Ibu keluarlah orang-orang Kufah tadi. Orang-orang Kufah itu keluar. Yang tadinya berbaiat kepada Al Husain tadi keluar semua tuh. Oke. Kata Al Husain, aku tantang 1 lawan 1. Jumlah mereka sedikit, tidak sampai 50 orang, Pak. Sementara yang mengepung mereka itu ribuan. Bayangkan bersemangatnya ribuan orang untuk membunuh cucu Nabi. Coba bagaimana cara provokasinya, Pak? Bagaimana cara mereka merubah cuci otaknya sampai mengatakan berani membunuh cucu Nabi ribuan orang. Kalau cuma 10, 20 masih mungkin. Ini sekian ribu orang yang dicuci otaknya. Alasan daripada Ibnu Ziyad adalah, cara Ibnu Ziyad adalah merubah pola pikir mereka. Kalau mereka tidak mau ikut berperang, keluarga mereka kami habisi. Diktator atau otoriter? Sama, Pak, dua-duanya. Singkat kemudian 1 lawan 1. Masih menang. Masih menang. Kemudian berapa jumlah? Oh ini di sini disebutkan, Pak. Pasukan Umar itu 40.000. Maksudnya yang ingin Umar ibn Sa'ad ibn Waqqas tadi itu pasukannya itu 40.000 orang yang ingin membantai Al Husain. Maaf, tadi jumlahnya tidak lebih 50. Ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan 50, ada yang mengatakan 72. Bayangkan dengan jumlah yang segitu pasti tidak imbang. Al Husain sudah tahu bakal kalah.
Sudah tahu, tidak mau pasrah dia. Daripada kami pasrah ditangkap dan berbaiat kepada kezaliman, lebih baik mati. Itu perkataan Al-Husain. Al-Husain tak mau dulu orang-orang itu turun. Akhirnya 1 lawan 1. Apa jawaban Dilgausan tadi, Pak? Jawaban Dilgausan, kapan selesainya kalau 1 lawan 1? Serang. Disitulah kemudian Bapak Ibu 100 orang ditumbangkan oleh Al-Husain dalam perang 1 lawan 1. Dilgausan kemudian memerintahkan tukang panah untuk menembak. Disitulah kemudian kalahnya Al-Husain, Pak. Ditembak, kenalah di sini, Pak. Tembus. Di sini dulu, Pak. Tembus. Setelah tembus, kemudian dari belakang datang tusukan, Pak, di sebelah kanan. Sebelum menembus lehernya. Anak Al-Husain ketika itu yang masih kecil pengen minum, dibawa Al-Husain ke tempat satu telaga. Ketika sedang diambilkan air untuk diminum, ditembak pakai panah, mohon maaf Pak, tembus Pak lehernya, Pak. Itu anaknya, Pak, masih kecil. Baru berumur 6 bulan. Anak berumur 6 bulan, Pak. Tak ada susu. Artinya dalam kondisi yang sangat-sangat seperti itu. Subhanallah. Ditembak tembus, Pak. Di depan telaga. Al-Husain tidak menangis. Tak ada tangisan. Ketika ingin mengambil air, Al-Husain ditikam pakai tombak. Sebelum pedang daripada Dilgausan itu menembus, memotong kepalanya, Pak. Singkat cerita Bapak Ibu, dibawalah anak ini. Keluarga semua mati. Istrinya, keponakannya habis. Karena tak lagi 1 lawan 1. Semua 40 dikepung, Pak, penduduk Kufah. Dilihat sama Husain satu persatu. Pengkhianat itu dilihat. Al-Husain ketika itu menghabisi, Pak. Dihabisin Al-Husain. Ini tidak ada lagi sisa nih, Pak. Tangan sudah tak berfungsi. Tapi dalam kondisi 1 tangan tak berfungsi, dia masih bisa angkat senjata, Pak. Meskipun tombak itu tembus. Ketika sudah dihabisi Al-Husain, barulah kemudian datang Dilgausan tadi, diambil pedang tadi, dipotong kepalanya, Pak. Itu ketika Al-Husain sudah mati. Sudah mati itu, Pak. Kalau ada cucu Nabi, cicit Nabi yang bercerita seperti ini tak sedih, itu kurang ajar betul itu. Tapi rata-rata pasti sedih. Apakah Al-Husain takut? Tak, Al-Husain tak takut, Pak. Menegakkan kebenaran itu butuh kekuatan. Menegakkan kebenaran itu butuh kekuatan, Pak. Bukan Al-Husain tak berani. Berapa jumlah tusukan yang dialami oleh Al-Husain? 33 tusukan. Dan 34 sayatan. Bapak bayangkan jumlahnya ribuan yang bersemangat untuk membunuh Al-Husain. Tak ada satupun yang tak bersemangat, Pak. Tidak ada satupun yang tidak bersemangat dari 40.000 pasukan tadi untuk membunuh Al-Husain. Tak ada tak semangat. Semuanya bersemangat. Saya berpikir ketika itu membaca ini, baca sejarah ini, saya pikir ini bagaimana cara membuat otak mereka ini berubah gitu. Karena mohon maaf, Pak, mohon maaf betul. Orang-orang yang berada di sekeliling Kufah itu orang pedesaan. Apapun yang disampaikan oleh pemimpin mesti mereka ngikut. Sama halnya kejadiannya dengan Khawarij. Khawarij itu, pemimpin Khawarij cuma mengatakan kita kembali ke Quran dan Sunnah. Kira-kira orang pedesaan percaya atau tak percaya? Karena mereka mendapatkan figur, mereka percaya. Apapun yang dia katakan pasti percaya. Mohon maaf, kemarin ada kejadian Idul Fitri, nelpon Tuhan. Pertanyaan saya dengan logis, Pak, sekian banyaknya yang bisa mengikuti. Itu cuma karena dia mengaku sudah bisa nelpon Tuhan. Bayangkan dia bisa nelpon Tuhan, orang yang percaya banyak. Itu ladang dakwah kita, Pak. Ladang dakwah kita. Banyak orang percaya, ribuan yang ikut sholat. Pertanyaannya adalah, siapa yang mau kita salahkan? Yang kita salahkan, kemana para da'i yang tak mau turun ke pedesaan? Ini kita butuhnya di situ, Pak. Sehingga jangan salahkan mereka yang kemudian tidak memiliki pola pikir. Dan ini yang terjadi, kasus ini terjadi. Sekian banyak yang berada di sekeliling Kufah itu orang-orang yang tidak, mohon maaf, tidak mendapatkan pendidikan. Sehingga apapun perintah itu bisa. Ini kondisi kita saat ini, Bapak Ibu. Di kota mungkin kita sudah terpelajar, tapi sebagian lagi di daerah-daerah yang sangat terpencil kami dapat, Pak. Di daerah sebagian kecil di Tembilahan itu, mohon maaf, itu belum ada listrik sampai saat ini tuh. Padahal cuma nyebrangnya 10 menit. Nyebrang dari Tembilahan kota ke situ cuma 10 menit, tapi tidak ada listrik. Tempat prostitusi. Nah, bayangkan Bapak Ibu, bukan jauh jaraknya. Baik. Singkat cerita Bapak Ibu, ini para syuhadanya Bapak Ibu. 7 putra Ali bin Abi Thalib mati
Al-Husain, Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ja'far dan Abbas meninggal di situ, Pak. Siapa mereka? Mereka adalah sepupu daripada Al-Husain, termasuk Al-Husain sendiri ada di situ. 7 orang, Pak, anak daripada Ali bin Abi Thalib mati. 4 putra Al-Hasan, Abdullah, Abu Bakar, Umar, Al-Qasim. 5 putra Al-Husain, Ali Akbar, Abdullah, Abu Bakar, Umar, dan yang paling kecil itu namanya Ali Asgar. Yang tadi ditembak lehernya. Cuma pengen minum, Pak. Tembak. 3 putra dan 2 cucu Akil. Muslim ibn Akil yang tadi dibunuh. 3 putranya, Ja'far, Abdullah, Abdurrahman, dan 2 cucunya Abdullah ibn dan Muhammad. 2 putra Abdullah bin Ja'far bin Abu Talib. Siapa Ja'far bin Abi Talib ini, Pak? Ja'far siapa, Pak? Ja'far bin Abi Thalib siapa? Ja'far itu paman daripada Al-Husain. Paman daripada Al-Husain. Itulah kemudian 2 putranya terbunuh tuh Aun dan Muhammad. Yang bertanggung jawab atas pembantaian Al-Husain dan Ahlul Bait, Yazid bin Muawiyah yang pertama sekali sebagai seorang pemimpin khalifah. Tak lama kepemimpinannya, Pak, mendengar berita kematian Al-Husain, di Mekah Abdullah bin Zubair membangun satu kelompok. Membangun kelompok untuk memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Nanti kelak ini akan terjadi perang. Ini perang saudara sebenarnya. Ini semuanya perang saudara. Semua perang saudara. Karena pembunuhan Al-Husain. Selaku raja yang berkuasa. Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur Kufah dan Basrah. Kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas, anak daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Bayangkan anak sahabat Nabi yang membunuh cucu Nabi. Dia tahu bahwa Al-Husain wal Hasan itu yang pernah dicium oleh Nabi. Dia tahu. Dia tahu. Karena ketika itu Abdullah bin Sa'ad itu sudah hidup. Dan sama masa kecilnya, Pak. Masa kecilnya sama. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Sa'ad bin Abi Waqqas itu lebih tua daripada Ali bin Abi Thalib. Umar bin Sa'ad bin Waqqas, seluruh pasukan Ibn Ziyad selaku penyerang dan pembantaian penduduk Kufah, semua penduduk Kufah yang berkhianat kepada Al-Husain. Baik, kita cepatin aja, Pak. Pembalasan Allah, nih kita lihat pembalasan Allah kepada para pembantai. Eksekutor, sebentar. Apa pembalasan Allah kepada mereka? Pembalasan Allah kepada para pembantai Al-Husain Ahlul Bait, Yazid bin Muawiyah pada tahun 60 memaksa rakyatnya untuk berbaiat kepadanya. 61 membunuh Al-Husain dengan tangan Ibn Ziyad. 62 diserang. Dia serang Madinah dengan tangan Muslim bin Uqbah. Kemudian 60 tahun, 63 serang Mekah, akhirnya mati dalam usia 33 tahun. Berarti dia memimpin hanya lebih kurang tidak sampai 3 tahun. Di umur dia 30 dia memimpin, naik itu tak sampai 3 tahun. Dia sudah mati. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad dibunuh oleh Ibrahim ibn Al-Astar. Jadi ada pasukan Al-Mukhtar kemudian. Pada 10, jadi Al-Husain terbunuh tanggal berapa Bapak Ibu? 10. Kemudian Ubaidillah bin Ziyad juga sama. Lalu kepalanya dikirim ke Al-Mukhtar Al-Thaqif. Jadi Al-Mukhtar Al-Thaqif ini adalah yang nanti panglima perang yang dibangun oleh Abdullah bin Zubair untuk membasmi. Jadi gini, ketika Abdullah bin Zubair itu membangun satu kekuasaan, dibangunlah pasukan khusus untuk memang khusus saja untuk membantai daripada Yazid bin Muawiyah. Mencari pembunuh, para pembunuhnya keluarga Nabi itu dicari sampai detail, harus jangan bersisa satu orang pun. Pokoknya harus dihabisi. Nah, dikirimlah kemudian kepalanya, karena kepalanya Al-Husain yang dipotong. Jadi Bapak Ibu, ketika kepala Al-Husain itu dipotong, itu semua orang-orang berbangga. Apa kata mereka? Ini ada seorang panglima itu, dia datang ke rumah, ketemu istrinya. Apa kata dia? Kata kepada istrinya, lihat, aku berhasil membawa kepala Al-Husain, dan ini nanti akan aku berikan kepada Ubaidillah bin Ziyad. Nanti kepala ini kemudian mau diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Dengan bangga, Pak. Apa kata istrinya? Celaka engkau, mulai hari ini engkau talak aku. Tak mau istrinya, Pak, keluar istrinya dari rumah, dia minta cerai. Istrinya lah kemudian yang ikut mengumpulkan jasad-jasad tadi, Pak.
istri yang tadi, dikumpulkanlah jasad tadi, terkhusus jasadnya Al-Husain. Masih ada kalau ada orang mengatakan sudah dibantai habis keluarga Nabi, salah. Masih ada salah satu di antara keponakan Al-Husain ketika itu yang melihat dari gunung, dari bukit itu, Pak. Dialah yang kemudian mengangkat itu, Pak. Dimasukkan ke dalam plastik, dikumpulkan, kemudian dibawa, Pak, ditarik sampai ke Mekah. Disinilah kemudian apa kata dia? Dia tak mampu berperang, tapi doaku selalu aku panjatkan. Disitulah kemudian Pak Ali Zainal Abidin dia berbaik kepada seluruh masyarakat di Mekah. Dia kemudian berbaik hati kepada seluruh masyarakat yang di Banidah. Yang dia cari cuma satu, hati manusia. Pembunuhan terhadap keluarga dia, bunuhlah. Tapi dia tak membalas dendam. Sampai kemudian Al-Mukhtar itu mengatakan kepada Abdullah bin Zubair, kemudian apa yang disampaikan kepala tadi kemudian dibawa ke sana. Apa kata Abdullah bin Zubair? Dia tidak mau. Kata siapa? Kata Ali Zainal Abidin, kami tidak. Cukup berlepas diri, artinya kami sudah selesai. Terserah kepada pemerintah ketika itu, artinya dikembalikan kepada Abdullah bin Zubair, terserah mau diapakan. Singkat cerita Bapak Ibu, para pembunuh tadi dieksekutor semua, ada yang mati menggenaskan dimakan anjing, ada yang dilemparkan ke laut jasadnya. Kemudian ada yang gila, ada yang kemudian stres, kemudian ada yang dibunuh, dicabik-cabik, sama seperti kejadian yang dilakukan oleh mereka lakukan kepada Al-Husain. Jadi tidak ada yang, semua yang membunuh, yang mengeksekutor itu tidak ada satupun yang hidup, semuanya mati. Dan mati dalam keadaan menggenaskan. Dan masyarakat ketika itu tidak mau mensolatkan mereka. Yang tersisa itu termasuk salah satunya, mohon maaf ketika itu, Yazid bin Muawiyah. Sampai, ini pendapat para ulama Bapak Ibu. Nah ini terakhir nih Bapak Ibu. Pendapat para ulama terhadap Yazid itu. Bagaimana pandangan mereka terhadap Yazid bin Muawiyah? Sepakat ulama tentang kefasikan Yazid, kecuali Ibnu Arabi dalam Al-Awasim minal Qawasim. Ibnu Arabi mengatakan bahwa Yazid bin Muawiyah ini tak salah. Ulama berbeda pendapat tentang kekafirannya. Sebagian lagi mengatakan Ibnu Aqil dan Al-Alusi mengkafirkan Yazid, itu kafir, artinya munafik. Jumhur ulama tidak mengkafirkan, tapi mengatakan sesat dan fasik. Ulama berbeda pendapat tentang melaknatnya, boleh tidak melaknatnya. Nah, ini Bapak Ibu mohon maaf kalau sebagian lagi mengatakan Yazid, kalau disebut namanya Yazid mereka katakan laknatullah alaih. Yang membolehkan melaknat Yazid Ahmad, Abu Ya'la, Al-Khallal, Ibn Al-Jauzi, As-Safarani, At-Tiftazani, As-Suyuti, termasuk Imam As-Suyuti. Itu mengatakan laknatullah alaih. Dalam sejarahnya itu kata Imam Suyuti, laknatullah alaih Yazid. Jangan cinta Yazid, tapi jangan melaknatnya. Ini sebagian lagi jumhur ulama mengatakan tak boleh melaknatnya dan juga tidak boleh jangan mencintai Yazid dan jangan melaknatnya. Ini sebagian daripada ulama yang kemudian memandang bagaimana sikap terhadap Yazid bin Muawiyah. Tapi kalau saya pribadi, saya sepakat sebenarnya pada nomor satu, Pak. Sebenarnya, karena memang kita butuh, Pak. Tapi memang ulama adalah contoh kita juga bisa mengambil faidah daripada itu semua. Saya kira ini saja Bapak Ibu. Kesimpulannya adalah kebenaran itu mesti akan datang pada saatnya Bapak Ibu. Yang kedua, kemungkaran mesti harus dilawan. Kita punya tangan, punya kekuatan, kita bangun kekuatan untuk melawan kemungkaran. Tak sanggup kita dengan tangan, mudah-mudahan kita sanggup dengan ilmu.